Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Rasakan Tuhan di sini penuh kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah, sekali lagi katakan di sini penuh kemuliaan, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah, sekali lagi sama-sama katakan. Di sini penuh kemuliaan-Mu, di sini
ada Allah yang besar seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini juga penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua umat-Mu yang datang beribadah kepadamu datang dengan penuh kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Dan mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan dalam ibadah ini. Hanya nama-Mu yang kami muliakan dalam ibadah ini. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau berkenan atas ibadah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu yang kami tinggikan. Kami serahkan ibadah kami yang pertama ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja melawat setiap hati kami. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Terima kasih untuk hadiran Bapak Ibu. Kita percaya firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apapun persoalan Bapak Ibu hari ini, Tuhan ada di sini. Biarlah semuanya kita boleh mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Kukan bangkit. Mari semua umat Tuhan, kita datang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari semua umat Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita bangkit menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
Bapak Ibu. Amin. Sembali namaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, sembalinya mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah, sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari Rabu yang lalu kita memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77. Kita bersyukur Tuhan sudah sangat memberkati bangsa kita, saudaraku, dan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Kiranya juga kita umat Tuhan merdeka dari penjajahan si iblis, amin Bapak Ibu. Dan kita bangkit menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, sehingga seluruh bangsa kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia layak diagungkan di antara segala bangsa. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan lagi. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Ceritakanlah perbuatannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar, amin. Dia Allah yang sangat terpuji Bapak Ibu. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa.
puji. Dia lebih dahsyat dari segala apa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancur. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancur lagi. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau telah merdekakan kami dari dosa, Tuhan. Amen. Kami bersyukur Engkau telah memerdekakan kami dari hukuman yang kekal, hukuman maut, hukuman dari neraka, Tuhan. Kami bersyukur Kau beri kami keselamatan. Biarlah kami menceritakan kemuliaan-Mu di antara segala bangsa. Biarlah kami menceritakan apa yang telah Kau buat dalam hidup kami. Sebab segala bangsa sujud menyembah Engkau. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan iman kita katakan, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus,
layak disembah. Sama-sama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang Engkaulah Yesus pembebas kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu. Kami tinggikan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Tidak ada yang dapat melaluimu, Yesus. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Engkaulah Tuhan kami yang besar. Tidak ada satu apapun yang mustahil bagi-Mu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami sembah Kau. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau. Glory bagi-Mu. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Oh, kami muliakan Engkau. Kami sembah Engkau. Oh, terima kasih. Engkau baik, dimuliakan, ditinggikan. Yesusku
kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lagi belajar daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Amin. Dan firman-Mu itu Tuhan tertanam di hati kami. Amin. Berurak berakar Tuhan dan menghasilkan buah. Dan sehingga kami semuanya kuat teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu apa yang harus kami perbuat sepanjang perjalanan kami menuju sorga yang kekal Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah membenarkan kami. Amin. Tuhan Yesus, ajari kami semuanya, bukakan mata rohani kami. Terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan dengan urapan dari Maha Tinggi. Teguhkan pemberitaan hamba-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat Bapa. Biarlah setiap yang berdosa beroleh pengampunan daripada-Mu. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang terikat Engkau bebaskan. Mereka yang haus lapar akan kebenaran-Mu, Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bu WL pemain musik dan pemimpin pujian, serta tim dancer ya, dan singernya juga. Sungguh luar biasa. Kita menikmati Tuhan di sini. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat datang kami ucapkan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, kita bersyukur, kita sehat, kita kuat, kita ada di sini untuk memuji Tuhan. Dan juga selamat bergabung buat Bapak Ibu yang ada di mana saja ikut ibadah secara online dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Dan biarlah kita semuanya juga yang di rumah atau di mana saja dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini mengalami jamahan Tuhan dalam ibadah kita, ibadah yang pertama ini. Tadi kita sudah menikmati hadirat Tuhan karena Tuhan bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita. Dikala kita menyanyi, memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas segala pujian kita. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya 17 Agustus 2022 kita sudah memperingati Hari Ulang Tahun RI. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan untuk mencapai kemerdekaan itu tidak mudah. Ya, ada perjuangan, ada pertumpahan darah. Bahkan ada beberapa orang sampai menyerahkan nyawanya supaya Indonesia merdeka. Puji Tuhan, 17 Agustus 1945 kita merdeka. Dan kita bersyukur ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita dan kita menikmati 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Biarlah kita juga mengalami pemulihan dalam hidup kita. Biar kita semua bangkit dan lebih kuat. Amin. Dan kita berdoa agar bangsa kita dipulihkan dari segala krisis perekonomian, krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis energi, krisis pangan. Kita berdoa agar bangsa kita dapat bersiap dan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang akan datang. Bapak Ibu, tanggal 16 Agustus yang lalu, pidato kepresidenan disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ya, bahwa tantangan yang dihadapi oleh dunia ini saat ini dan termasuk juga tantangan dihadapi oleh bangsa kita adalah tantangan yang sulit. Tapi saudara jangan takut ya. Ya, ini disampaikan, saya sampaikan karena ini kami kutip dari apa yang dipidatokan oleh Presiden. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan tantangan itu tidak mudah. Dikatakan akan ada krisis kesehatan, pandemi belum pulih, perekonomian dunia belum bangkit, ada perang Ukraina dan Rusia. Terjadi krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan. Bahkan dikatakan Bapak Presiden kita ada 107 negara berdampak krisis dan sebagian diantaranya bangkrut.
Ada 553 juta jiwa terancam mengalami kemiskinan ekstrim. Dan ada 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut dan bahkan akan kelaparan. Bapak Ibu, sepertinya menakutkan. Tetapi Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan. Pada hari-hari akhir, keadaan bukan semakin baik, Alkitab menuliskan. Bukan semakin baik, kasih akan semakin dingin. Orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana supaya saya bisa bertahan, supaya saya bisa hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Sudah memberikan rohnya pada kita, amin. Bapak Ibu, bagian kita sebagai orang percaya adalah berdoa bagi bangsa kita. Bukan mengeluh, bukan mempersalahkan, bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, tetapi berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita untuk melakukan atau mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang baik dan benar sesuai dengan ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, agar bangsa kita dapat menghadapi bahkan terhindar dari tantangan masa-masa sulit yang akan datang. Amin. Dan sebagai orang percaya, mari kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ayo bekerja lebih keras, ayo bekerja lebih cepat. Karena pada akhir-akhir ini siapa lebih cepat dia mendapat. Karena teknologi semakin canggih. Ya, orang-orang muda tahu 4G, sebentar sudah muncul 5G. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu saya masih kecil nggak masuk akal. Orang di bumi bisa bicara dengan ayahnya di ruang angkasa. Ada satu film waktu itu menayangkannya. Waktu itu saya berpikir, apa mungkin? Itu saya masih SD kelas 2. Ternyata sekarang dengan video call dimanapun orang ada, yang penting ada paketnya, ada sinyal, bisa bicara, bisa kelihatan wajahnya, bisa tahu apa yang dilakukannya karena canggihnya teknologi sekarang. Ayo Bapak Ibu, mari kita melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Mari kita melakukan hal-hal yang berguna untuk membangun bangsa kita. Jangan menggerutu nggak membangun. Jangan mengkritik bukan. Oh, kadang kita pintar mengkritik tapi kasih jalan keluar nggak tahu. Kalau saudara tahu mengkritik, ayo kasih jalan keluarnya. Begini Pak, lakukan. Jangan hanya salah nyata aja yang tahu. Membuat yang baik tidak. Ayo, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang bagi bangsa kita. Amin. Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ayo kita berdoa buat bangsa kita, biar bangsa kita mengalami kesejahteraan. Amin. Kalau bangsa kita mengalami kesejahteraan, kita pun sejahtera. Kalau bangsa kita aman, kita pun gak takut pergi kemana-mana. Dan dikatakan 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayo kita merendahkan diri. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Ayo, kita cari Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kita. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan dalam 1 Timotius 2, ayat 1 sampai 2. Dan ini yang harus dilakukan. Kita harus menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa dan negeri kita, bagi para pemimpin-pemimpin kita. Bukan mengeluh,
Ya, dan juga bukan menyerah. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang ketiga, itulah yang baik, yang berkenan kepada juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kacau nggak bisa kita menginjil. Sulit kita menginjil. Tapi puji Tuhan, tenang, damai. Ya, kita bisa menginjil. Amin. Saya ingat 3 tahun pandemi COVID-19. Hampir semua kos-kosan di sekitar Adam Malik kosong. Saya mau datang menginjil. Ada orang, nggak ada orang mau diinjili. Ruangan pun kosong. Tapi puji Tuhan, COVID-19 sudah mulai berkurang. Kita doakan supaya hilang dari negeri kita. Amin. Sehingga kalau saudara pergi ke sekitar Adam Malik, setiap kamar kos-kosan hampir ada penghuninya. Kita bukan suka orang lain sakit, tetapi mereka juga menahan diri nggak datang ke Medan. Kenapa? Karena takut COVID. Terpaksa ditahankanlah. Tapi puji Tuhan, kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehubungan dengan apa yang kita dengarkan tadi, maka topik firman Tuhan hari ini yaitu doa Nehemia. Ada satu anak Tuhan yang namanya Nehemia, tokoh di Alkitab. Dia memiliki doa yang menang. Hanya mendengar kabar Yerusalem yang sudah runtuh, dia ambil sikap untuk berdoa. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dari Alkitab satu contoh seorang yang peduli akan keadaan bangsanya dan berdoa untuk bangsanya, serta bertindak dengan melakukan apa yang telah ditaruh Tuhan dalam hatinya. Apa yang ditaruh Tuhan dalam hatinya dengan kemauan dan kemampuan yang dia miliki. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi teladan bagi kita. Sehingga Nehemia bukan hanya berdoa, dia dapat membangun kembali tembok Yerusalem yang telah terbongkar, yang telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Dia dapat membangunnya dalam waktu yang sangat singkat, 52 hari saja. Bapak Ibu, mengapa itu bisa terjadi? Mari kita baca Alkitab kita dari Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11. Mari multimedia menampilkannya di layar. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Kita mulai. Riwayat Nehemia bin Hakaya pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Ayat yang kedua. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayo ayat yang ke-6. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ayat 8.
Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ayat 10. Ayat 11 kita sama-sama. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, latar belakang kitab ini mencatat bagaimana Allah menggenapi janji nubuatannya melalui Yeremia, melalui Nabi Yeremia, untuk memulihkan keadaan Yehuda setelah 70 tahun pembuangan, dengan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Yeremia juga menuliskannya dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Bagaimana mereka dibuang karena pelanggaran mereka. Tetapi sesudah masa 70 tahun, mereka Tuhan kembalikan ke tempat asal mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka dibuang? Sedangkan mereka umat pilihan Tuhan. Mereka dibuang karena mereka meninggalkan Taurat Tuhan. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka menyembah Baal, menyembah berhala, tidak menyembah Yahweh lagi. Dalam Yeremia 9 ayat 13-16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, oleh karena kamu meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepaskan pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Bapak Ibu, bangsa Israel walaupun bangsa pilihan Tuhan, Tuhan sendiri yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Setiap hari terpelihara dengan makan manna. Dan dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan banyak mujizat yang mereka lihat. Tetapi karena mereka membelakangi Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, meninggalkan Taurat Tuhan, apa yang jadi? Mereka diserahkan. Tuhan membiarkan pedang menyerang, mengejar mereka, bahkan sampai membinasakan mereka. Kadang dalam hidup kita, kadang kita tidak sadar mengapa persoalan ini datang, mengapa kesulitan ini datang, mengapa begini harus kuhadapi. Ayo, adakah kita sudah dengar-dengaran dengan Tuhan? Adakah kita memberikan telinga kita mendengarkan Tuhan? Adakah kita patuh kepada firman Tuhan? Sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini. Bapak Ibu, sepanjang kita percaya kepada Tuhan dan mematuhi Tuhan, Tuhan akan memberikan damai, kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Walau setan berusaha, kita dapat mengalahkannya, amin. Tetapi apabila kita dikatakan di sini meninggalkan Taurat Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, Tuhan yang menjadi lawan kita. Ayo Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden kita, dan itu bisa mencapai bangsa kita. Tapi sebelum itu mencapai, mengena pada bangsa kita, kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti Nehemia ini, dikala dia dengar bahwa bangsa Israel sudah menjadi, saudaraku, celaan, dan Yerusalem sudah roboh, dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Dia tidak merasa
Oh, udahlah, biarlah mereka itu, kan gak sampainya gak kualami. Karena Nehemia ini dikala mendengarkan kabar itu hidupnya nyaman. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, pada saat itu aku ini juru minum raja. Ketika itu aku ini juru minum raja. Kalau juru minum raja, dia tinggal di istana. Tiap hari jumpa dengan raja. Apa makannya terancam? Tidak. Terornya terancam? Tidak. Dia nyaman. Tapi dikala dia dengar keadaan bangsanya, dia merendahkan diri. Dia berdoa, bahkan dia berpuasa. Ayo, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ulang. Ada 107 negara berdampak krisis dan sebagian diantaranya bangkrut. 553 juta jiwa terancam mengalami kemiskinan ekstrim. 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut, bahkan kelaparan. Bapak Ibu, kita dengarkan ini bukan berarti, enggak kok, aku makan 3 kali 1 hari. Bahkan bisa sampai 4 kali. Enggak kena itu. Biarlah kita jangan menjadi orang yang tidak peduli. Atau biar kita meniru Nehemia ini. Dia peduli. Bapak Ibu boleh melihat sekeliling saudara. Ya, beberapa yang berjualan di pajak dia berkata, Pak, sepi Pak. Saya hari Kamis yang lalu cari peralatan drum. Ternyata tidak ada dijual di Medan. Saya keliling. Saya masuk satu pajak. Wah, semua mereka teriak, Pak belanja Bapak, Pak belanja Bapak. Karena cuma saya yang lewat. Saya disiapkan firman Tuhan ini oleh Ibu Gembala. Saudaraku, sangat luar biasa. Ayo kita merendahkan diri. Kalau kita masih mendapatkan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur. Biar juga kita memohon kepada Tuhan seperti tadi. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat mengapa Yehuda ini sampai runtuh. Dan mengapa orang Israel ini sampai terbuang. Dalam Alkitab dituliskan ada 3 tahap, bukan sekaligus mereka terbuang. Bukan sekaligus mereka menjadi jajahan, menjadi tawanan di bangsa-bangsa yang lain. Ada perhitungan para ahli Alkitab. Tahun 605 sebelum Masehi. Inilah tahap pertama. Kalangan bangsawan dan pemuda Yehuda, termasuk Daniel, dibuang ke Babel. Dan tahun 597 sebelum Masehi, ada sekitar 11.000 orang buangan, termasuk Yehezkel. Itu adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, tahun 586 sebelum Masehi, penduduk Yehuda tersisa, kecuali Yeremia dan rakyat yang paling miskin, tidak diangkut ke pembuangan. Nabi Yeremia dan orang-orang miskin yang sangat miskin tidak diangkut. Dan sebaliknya juga demikian. Dalam pemulihan bangsa Yehuda, bangsa Yahudi, ada termasuk 3 tahapan mereka kembali ke Israel. Tahap pertama 538 sebelum Masehi, ada 50.000 orang kembali di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua. Jadi bertahap mereka kembali. Tahap kedua 457 sebelum Masehi, lebih dari 1.700 orang laki-laki. Bahkan ada perkiraan 5.000 sampai 10.000 orang kembali ke Yerusalem. Dan tahap yang ketiga 444 sebelum Masehi, Nehemia memimpin kelompok lain lagi. Dan saat itu Nehemia melayani sebagai juru minum Raja Artatasta, Raja Persia. Yang ibu kota Persia itu ada di Puri Susan.
Dia yang membawa tahap yang ketiga untuk kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Pak, saya ini kan bukan juru minum raja. Bagaimana mungkin aku bisa memulihkan negeri ini? Bapak Ibu, semuanya kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bertanggung jawab atas bangsa kita. Kita bertanggung jawab atas Indonesia. Memang kita tidak mengambil keputusan, tetapi kita bisa berdoa. Amin. Dan saya percaya ada kemajuan, ada pemeliharaan Tuhan atas negeri ini. 3 tahun pandemi, bayangin Bapak Ibu. Ekonomi kita naik. Menurut laporan 5% kenaikan ekonomi kita. Inflasi di negeri kita dapat diatasi. Kenapa? Karena gereja berdoa. Berdoa buat para pemimpin-pemimpin supaya mereka mengambil tindakan yang tepat. Dan ini juga saatnya kita lebih lagi mengencangkan doa kita. Memperbanyak doa kita. Supaya negeri kita dapat terhindar bahkan lepas tidak mengalami resesi seperti apa yang dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin negeri. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam pemulihan bangsanya. Nehemia peduli akan keadaan bangsanya. Dalam ayat pertama tadi, dalam Nehemia pasal 1 tadi, ya dikatakan, riwayat Nehemia bin Hakal, ya, pada bulan Kisle, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Pada saat itu Nehemia melayani sebagai seorang juru minum Raja Artasasta pertama. Tentu sebagai juru minum raja, dia tinggal di istana dengan kehidupan yang baik atau keadaan yang nyaman. Namun demikian, dia peduli akan keadaan bangsanya. Dia menanyakan perihal bangsanya kepada salah seorang saudaranya, yaitu Hanani. Nehemia tidak memikirkan hanya dirinya sendiri. Nehemia tidak hanya memikirkan kenyamanan dirinya sendiri. Dia peduli akan keadaan bangsanya. Dalam ayat 3, apa dikatakannya? Kata mereka kepadaku, ini Hanani yang melapor kepada Nehemia. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dia mendengar bahwa bangsa yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesulitan dan tembok Yerusalem masih berupa puing. Dia peduli. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan lewat firman Tuhan ini? Apa yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita? Mari kita peduli dengan keadaan bangsa kita. Mari kita peduli dengan sekeliling kita. Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia akan mengalami masa-masa sulit. Mari kita terbeban bagi bangsa kita agar Tuhan berikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang masih ada suatu kegerakan yang sangat meluas. Yaitu beberapa orang beli tanah di sekitar pinggiran kota. Karena pinggiran kota murah. Dan mereka tanam tanaman yang menghasilkan buah. Supaya nanti pada krisis pangan ada makanan. Dan ada beberapa hamba Tuhan menubuatkan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayo. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan berikan hikmat kepada kita. Dan peduli dengan apa yang sedang terjadi atas bangsa kita saat ini. Berdoa agar kebenaran dan keadilan ditegakkan di Indonesia tanpa pandang bulu.
Kita berdoa lewat keadaan ini semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Dengan kita bertindak positif. Dengan kita bertindak benar. Tidak mengeluh. Tidak bersungut-sungut. Tapi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang lain melihat samanya persoalan kami. Tetapi kenapa dia masih bisa senyum? Samanya jualan kami. Tetapi kenapa dia lebih laris? Samanya usaha kami. Tetapi kenapa dia masih tetap eksis? Ayo Bapak Ibu, kita berdoa. Amin. Yang kedua, ya, Nehemia tadi peduli akan keadaan bangsanya. Yang kedua, Nehemia berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 4. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia tidak, oh iya begitunya. Wah kasihan kali orang itu ya. Tidak sampai di situ. Tetapi Nehemia dengan kesedihan yang mendalam tidak membuat Nehemia frustasi atau apatis. Tetapi dia datang berdoa. Dia mendengar kesengsaraan saudara-saudaranya di Yerusalem. Pertama-tama langkah yang dia lakukan ialah berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, doa adalah modal utama Nehemia sebelum melakukan tindakan selanjutnya untuk menolong Yerusalem dan umat Tuhan yang lainnya. Dengan berdoa itu modal kita paling utama. Jangan saudara kerasa kerusuk tidak berdoa. Tapi dengan berdoa saudara tahu apa yang harus saudara perbuat. Dalam ayat 5 dan 6 Nehemia pasal 1 tadi. Kataku ya Tuhan Allah semesta alam, ini doa Nehemia. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Bapak Ibu, dia tidak hanya memikirkan kenyamanannya, tapi dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini juga berlaku buat keluarga kita. Siapa saja yang kita melihat ada dalam masalah persoalan bukan jadi bahan perguncingan. Tapi kita datang merendahkan diri. Sama seperti Nehemia ini berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu. Apakah dia sekali berdoa? Tidak. Alkitab ini menuliskan dia berdoa siang dan malam. Bukan berdoa supaya dompetnya tebal, bukan berdoa biar rumahnya ada, bukan berdoa buat keluarganya sejahtera, tidak, tapi berdoa buat kesejahteraan bangsanya. Berdoa buat orang lain. Dan sebelum dia lanjutkan doanya, dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Dia mengaku dosa-dosanya, dosa bangsanya, dosa keluarganya. Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, jangan frustasi. Jangan mandele. Tahu mandele? Jangan apatis. Tetapi datang kepada Tuhan melalui doa. Alkitab banyak menuliskan dalam Yeremia 33 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Satu anak Tuhan bersaksi pada saya.
Dia berdoa, Tuhan gak ada lagi beras kami Tuhan. Bukalah jalan Tuhan dari manapun caramu Tuhan. Memberikan beras kepada kami Tuhan. Setelah aku habis dia berdoa. Dia sibuk mengurus keluarganya. Seseorang menelepon, jemput beras ya di Sinar Nauli. Dia pikir 1 bulan lah. Ternyata berbulan-bulan cukup. Kenapa? Karena berseru kepada Tuhan. Dia kesulitan, itu kesulitannya. Apa kesulitan kita? Jangan menyerah, amin. Jangan frustrasi. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Jangan apatis. Tuhan kita itu tetap dahsyat. Mau apapun kita alami. Amin. Bahkan Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sakitkah saudara? Mohon mujizat daripada Tuhan. Kekurangan ke saudara, mohon hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan usaha pekerjaan yang jalan-jalannya memberkati saudara. Amin. Ayo berdoa. Bahkan Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi dalam berdoa pun jangan sekali belum datang jawaban, no, udahlah itu. Tidak betulnya dibilang pendeta itu. Bukan. Alkitab menuliskan bertekunlah dalam doa. Nehemia ini pun bukan sekali dia berdoa, langsung pulih bangsanya. Jelas Alkitab mengatakan dia siang dan malam berdoa. Biarlah kita semuanya bertekun berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Walaupun kita sudah dengarkan tadi ada ratusan orang terancam, krisis pangan, krisis kemiskinan. Tapi kalau kita berdoa, kita tidak perlu takut. Amin. Tuhan, begitulah berita yang kami dengarkan. Tetapi aku tahu Tuhan, Elia engkau pelihara dengan menyuruh burung gagak memberikan makanan kepadanya. Kami percaya Tuhan, kami tidak khawatir, engkau memeliharakan kami. Amin. Bahkan Rasul Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima yang 14. Apa kata Yohanes ini? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau doa kita menurut kehendak Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Amin. Jadi nggak usah takut. Kehendak Tuhan nggak semua anak kita sekolah? Kehendak Tuhan. Ayo Tuhan, uangku terbatas Tuhan, anakku ini mau sekolah semuanya. Berikan berkat-Mu Tuhan. Buka jalan Tuhan. Tuhan cukupkan semua. Amin. Kehendak Tuhan nggak saudara punya rumah? Kehendak Tuhan. Doa. Kehendak Tuhan gak saudara bisa menginjil, punya kendaraan menginjil kemana-mana? Kehendak Tuhan. Tapi jangan sesudah dikasih kendaraan yang perginya bukan menginjil tapi ke Brastagi. Ayo, lagi di mana? Lagi di Brastagi kok Pak. Waduh, tadi aku udah maksudnya rencana mengunjungi Syanu samamu. Ayo, pergunakan semuanya yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani dia. Amin. Nah, bagaimana Nehemia berdoa? Pertama, dia mengaku dosa-dosa bangsanya dan dosa-dosanya sendiri, serta dosa kaum keluarganya. Kenapa harus mengaku dosa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebabnya kita perlu mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelum kita menaikkan permohonan kita. Karena dosa adalah penghalang doa dijawab Tuhan. Bapak Ibu, ayo
mengaku dosa di hadapan Tuhan. Aku sudah berdoa kok Pak. Sudah berguling-guling. Sudah menangis, sudah bersungguh-sungguh. Keluar air mata. Bahkan air dari segala yang bisa keluar pun keluar Tuhan. Tetapi jawaban belum ada. Kenapa? Karena dosa. Selesaikan dosa. Bapak Ibu, kalau saudara selesaikan dosa, telinga Tuhan tajam mendengarkan doa saudara. Tangannya segera menolong saudara. Amin. Kalau Bapak Ibu belum yakin akan dosa saudara, belum diampuni Tuhan, nanti selesai penyampaian firman Tuhan ini, maju ke depan, kita akan berdoa. Minta ampun sama Tuhan, mohon darah Yesus menguduskan saudara. Kalau ada tuduhan di hati saudara, ayo minta ampun kepada Tuhan. Supaya doa kita didengarkan Tuhan, amin. Selanjutnya apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia mengingat akan kebesaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu, karena Tuhanlah yang menuntun bangsa Israel, dan Tuhan sudah memastikan lewat nubuatan hamba-hambanya apa yang akan dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel walaupun sudah berdosa. Kalau berbalik kembali pada jalan Tuhan, mereka akan dikumpulkan. Dalam ayat yang ke-7 sampai 10 saya baca dalam Nehemia pasal 1. Dikatakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan pada Musa hambamu itu, yakni bila kami berubah setia, kamu akan kuceraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung bumi, di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Bapak Ibu, Nehemia meminta berkat Tuhan. Dia memakai, saudaraku, apa yang telah dikatakan Tuhan, mengingatkan dia kembali akan janjinya bahwa kalau bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengumpulkan kembali, bahkan kalaupun sampai ke ujung langit, kata firman Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada umat pilihannya. Bapak Ibu, Nehemia ini mengingatkan Tuhan akan janjinya. Dan itu tertulis dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 5. Dia ingatkan Tuhan, apakah Tuhan pelupa? Tidak. Dalam surat Nabi dikatakan, ingatkanlah aku supaya kamu nyata benar. Nehemia mengingatkan Tuhan akan apa perkataannya. Mari dalam doa-doa kita juga, mari ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Akan janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, bukankah engkau berkata, Tuhan, bila kami merendahkan diri dan mencari wajah-Mu dan mengaku dosa-dosa kami, maka engkau berjanji memulihkan bangsa kami, Tuhan. Tuhan, bukankah engkau yang berjanji, engkau sendiri sudah menanggung dan memikul segala dosa kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib, supaya saya hidup untuk kebenaran, mati terhadap dosa, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan aku sembuh. Bukankah firman-Mu berkata, Tuhan, Roma pasal 8 ayat 11, bahwa roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian tinggal di dalam saya, dan oleh Roh Kudus itu, oh, seluruh organ-organ tubuhku dibangkitkan, Tuhan. Saudara yang sakit, ingatkan janji Tuhan. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, oleh luka-lukamu aku sembuh. Aku percaya kepadamu, Tuhan, semua luka-luka yang kau alami dalam tubuhmu menyembuhkan saya, Tuhan.
Bapak Ibu, ayo ingatkan Tuhan dalam setiap doa-doa kita, janjinya. Ada ratusan janji Tuhan dalam Alkitab ini. Sampaikan. Belum jadi, ulang lagi. Ayo. Dan mari kita baca Alkitab kita. Supaya kita tahu apa janji Tuhan bagi kita. Karena kalau saudara tidak baca, saudara tidak tahu. Jadi mari baca Alkitab saudara. Supaya saudara tahu janji-janji Tuhan bagi saudara. Mari berdoa seturut firman Tuhan. Nehemia berdoa seturut dengan firman Tuhan, tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Kita meminta sesuai kehendak Tuhan, maka kita akan melihat doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa, Tuhan sejahterakanlah bangsa kami Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan berkatilah raja-raja, pemimpin-pemimpin kami. Kita tidak punya raja, kita punya presiden. Berkatilah presiden kami Tuhan. Sebutkan namanya. Berkati wakil presiden kami Tuhan. Berkati para menteri-menteri Tuhan. Semuanya bekerja sama dengan presiden kami dalam mengemban pemerintahan di negeri ini. Semuanya hidup benar Tuhan. Bebas dari korupsi. Gak usah repot bawa spanduk kemana-mana. Sebagai anak Tuhan berdoa. Amin. Biar orang lain dipakai Tuhan bawa spanduk. Saudara bawa doa berlutut. Amin. Nah Bapak Ibu. Apa yang kita lihat? Pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nehemia ini. Melalui Nehemia kita belajar tentang pribadi yang mampu menghubungkan secara nyata antara cintanya akan bangsanya. Ini ada tulisan di belakang ini ya. I love Indonesia. Ya kan? Apa bukti saudara love sama bangsa kita? Berdoa. Berlutut. Dan Nehemia membuktikan kasihnya kepada bangsanya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sang pencipta alam semesta. Mari Bapak Ibu, gereja Tuhan dan bangsa Indonesia sangat membutuhkan orang-orang seperti Nehemia. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia membutuhkan. Bangsa kita juga membutuhkan seperti orang Nehemia. Jangan kita bersuka cita akan keruntuhan gereja orang lain. Jadi suatu hal beban bagi kita. Kita berdoa, kita bersungguh-sungguh berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang peduli. Yang bersedia menempuh resiko apapun. Demi menjunjung harga diri bangsa tanpa harus kehilangan wawasan. Tentang prinsip-prinsip kerohanian. Atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Ibu. Kita bangun bangsa kita. Kita bangun negeri kita tanpa kehilangan prinsip-prinsip kerohanian. Amin. Jadi sebagai orang-orang percaya yang masih menjejakkan kaki di bumi pertiwi Republik Indonesia dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang masih menginjakkan kaki di negeri ini, di bumi persada Indonesia, lakukanlah yang terbaik bagi bangsa ini. Amin. Dan semuanya kita gereja yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang telah dibenarkan, yang ada di Indonesia. Mari kita tetap mengutamakan prinsip-prinsip keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus. Kita jaga terus kekudusan. Kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah kita semua umat Tuhan menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi teladan. Amin. Sehingga lewat hidup gereja, lewat kita yang adalah gereja yang telah disebenarkan oleh, diselamatkan oleh Tuhan. Lebih banyak lagi orang menggabungkan diri dan percaya kepada Yesus. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, pedulilah, berdoalah. Sama seperti Nehemia ini.
Sebelum bertindak, mari minta pimpinan Tuhan. Dan akui dosa-dosa, sehingga Tuhan memulihkan bangsa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan satu pujian. Mari kita boleh berdoa bagi bangsa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri. Berdoa mencari wajah-Mu. Mari kita berdoa agar Tuhan memulihkan negeri kita. Dan kita juga dipakai Tuhan sebagai alat berdoa bagi bangsa kita. Bagi pemulihan negeri kita. Kami umat-Mu rendahkan diri. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Jalan kami yang jahat, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkan
hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa bangsa kami. Ampunilah Tuhan. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa bangsa kami. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan bangsa kami. Oh, kami butuhkan Engkau. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas negeri kami, atas Indonesia. Nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepada-Mu. Tuhan pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, lewat kehidupan Nehemia ini Tuhan kami banyak belajar. Kami mau memperdulikan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Berdoa Tuhan dan mengaku dosa-dosa kami. Memohon berkat-Mu, memohon pemulihan atas Indonesia Tuhan. Dan kami mau bertindak Tuhan sesuai dengan arahan-Mu Tuhan. Untuk Tuhan Yesus membangun bangsa kami. Untuk memberikan tindakan yang benar Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, termeterai firman-Mu di hati kami. Dan kami mau menghidupinya. Menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Nehemia ini mendengarkan kesulitan orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia datang merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa. Kenapa? Karena dia sadar dosa itu menghalangi doa. Nah, Bapak Ibu, kami mau berdoa buat saudara yang belum yakin dosanya diampuni Tuhan. Atau mungkin, ya gimana ini sudah lama aku berdoa. Kurang yakin doa saudara dijawab Tuhan. Hari ini ambil keputusan datang pada Yesus. Buka hati, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kita berdoa bersama-sama, memohon darah Yesus mengampuni kita, menyucikan kita, sehingga tangan Tuhan menolong kita, telinganya mendengarkan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Atau ada saudara yang sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa buat saudara. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan dosa saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan dosa saya di dalam
dalam darah-Mu. Datang Tuhan, datang padamu. Sucikan dosa saya di dalam darah-Mu. Bapak Ibu yang ada di depan ini, mari ikut-ikut saya berdoa. Ucapkanlah doa ini dan langsung kepada Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Pada pagi hari ini Tuhan, Pada pagi hari ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya sadar Tuhan, Saya sadar Tuhan, saya orang berdosa. saya orang berdosa. Banyak dosa saya. Banyak dosa saya. Dosa perbuatan, Dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa bahkan dosa yang diwariskan kepada saya. bahkan dosa yang diwariskan kepada Tuhan saya. Yesus, Tuhan Yesus, ampunilah saya. ampunilah saya. Sucikanlah saya Sucikanlah dari semua dosa-dosa saya. dari semua dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Saya percaya Engkau anak Allah Engkau anak yang Allah telah datang ke dunia ini, yang telah datang mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang manusia, mati di kayu salib, mati di kayu salib. tetapi pada hari yang ketiga Tetapi pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari kematian. Engkau bangkit dari Engkau kematian. hidup dan berkuasa, Engkau hidup dan bahkan berkuasa, naik ke sorga, bahkan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya. menyediakan tempat Tuhan bagi Yesus, Tuhan Yesus. saya buka hati saya. Saya buka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus Saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan menjadi dan Tuhan juru selamat pribadi dan saya. juru selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan Dalam kitab di kehidupan sorga yang kekal. surga, Dan saya berjanji saya berjanji mengikut Tuhan Yesus mengikut Tuhan Yesus sepanjang umur hidup saya. sepanjang umur Di hidup. dalam nama Yesus, Dalam nama setan iblis, setan iblis, roh jahat, kuasa gelap kuasa gelap tidak boleh menghalangi saya tidak boleh menghalangi saya untuk bertumbuh dalam Yesus. bertumbuh dalam Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya milik Yesus. saya milik Yesus. Yesus dalam saya. Yesus dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Amin. Dengar Inang, dengar Amang, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Jadi seberat apapun, sehebat apapun dosa kita, kalau kita akui, Tuhan ampuni. Amin. Kalau dosa kita diampuni Tuhan, doa kita didengarkan Tuhan. Kami mau berdoa. Mari sidang Tuhan, arahkan tangan saudara kepada saudara kita yang ada di depan ini, supaya Tuhan melakukan mujizat nyata atas mereka. Kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, sembuhkan sakit penyakit. Oh Yesus, ya rarabata karabasya rarabarabarabaraba. Oh ya rabasya rarabasa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Terima kasih. Nyatakan kuasa ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu
yang sudah menyelamatkan mereka. Engkaulah Allahku yang sudah mengampuni mereka. Saat ini mujizat-Mu jadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan lindungi mereka, tutup bungkus mereka dan darah-Mu, malaikat-Mu berkawal sekeliling mereka Tuhan. Dan terus mereka mencari murid-Mu dan memuridkan orang lain lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kita, Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Jalan Jamni Ginting kilometer 14,5 Minggu 21 Agustus 2022. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Kami sangat rindu agar kita boleh bertumbuh terus bersama-sama